kebakaran itu tanda-tanda kurang percaya kepada Tuhan. Mulai ragu-ragu, mulai bimbang. Jangan khawatir, Allah kita Allah Jehovah Jireh, amin. Allah yang baik dan sangat baik kepada kita. Percaya, katakan amin. Amin. Kita ini berharga di mata Tuhan, makanya Dia datang dan berkorban. Karena Dia sayang, Dia peduli. Percayalah, anaknya yang tunggal, yang mulia luar biasa diberikan. Apalagi kebutuhan kita, amin. Kecil lah itu. Sesuatu yang paling berharga dari Tuhan Dia berikan. Karena kita anak-anak yang serupa dan segama. Dia sangat mengasihi kita. Kita harus percaya bahwa semua apa yang kita butuhkan Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Amin. Itu sebabnya jangan khawatir. Ya. Saya percaya di sini semua orang-orang yang percaya. Amin. Ya. Jangan mulai ragu. Biasanya kan udah mulai pakai akal pikiran, pakai logika. Lama kali itu kata orang kita, ya kan? Pakai jari khusus, ya kan begitu? Ya. Jadi percayalah, indah pada waktunya Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Tuhan selalu melihat iman kita, ya, ketulusan kita, kesungguhan kita. So, pasti apa yang kita butuhkan itu akan disediakan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan khawatir, ya, karena pertama tadi khawatir itu cenderung terjadi. Lalu kekhawatiran itu adalah tanda-tanda kita percaya. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 33. Kita mau melihat prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Untuk kita tidak khawatir, ya, untuk masa depan kita, untuk hari-hari kita di kemudian hari. Matius pasal 6 ayat 33. Saya percaya semuanya udah hafal ya. Kita baca sama-sama 1 dan 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kecenderungan orang percaya, orang-orang yang luar biasa mengikut Tuhan, condongnya kepada sesuatu yang ditambahkan, kepada hadiah, kepada hasil. Jadi yang pertama kita mau belajar tentang prinsip hasil, upah. Ya, Tuhan bilang dahulukan kerajaan Allah, mencari dan menaruh di dalam pribadi kita prinsip-prinsip kebenaran Allah, maka yang lain yang menjadi kebutuhan kita ditambahkan. Saudara bekerja, tak perlu harus berteriak-teriak minta gaji. Saudara sudah bekerja, pasti nanti akan dapat upah. Ini kan masih awal bulan, yang dapat upah katakan amin. Amin. Makanya wajahnya bersih-bersih semua ya. Gajian. Ya. Jadi berkat itu enggak usah, wah luar biasa, kadang kalau berdua aku berkatmu melimpah, berkatmu melimpah. Berkat itu akibat, ya. Jadi prinsip yang pertama saudara dikasih tahu, berkat itu akibat sebuah tindakan, sebuah perjuangan, sebuah usaha, sebuah kerja keras. Sudah pasti kita mendapat bagian kita. Amin. Siapa di sini yang mau masa tuanya berkat Tuhan luar biasa? Amin. Semua pasti. Ya. Semua pasti kita dengar. Tanpa perjuangan tidak akan ada kemenangan. Amin. Jangan pakai senjata berdua, berpuasa, jangan. Ya. Apa yang kita doakan akan terjadi ketika kita berjuang menemukannya, berjuang mendapatkannya. Amin. Setuju ini? Saya sekarang dipercayakan di gereja mengkoordinir anak-anak junior church. Temanya itu tentang Generation Excellence. Kita nggak akan bisa menjadi generasi yang excellent kalau tidak melakukan perjuangan sejak dini.
Jadi ada rakit-rakit dahulu, berenang-renang dahulu, bersakit-sakit dahulu, kemudian baru bersenang-senang. Semua orang, termasuk di Alkitab, yang hebat-hebat, tokoh-tokoh yang hebat luar biasa, semua itu mengalami proses perjuangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Siapa yang paling hebat tokoh saudara? Musa. Untuk dia menjadi pemimpin luar biasa. Berapa tahun dia harus berjuang di proses Tuhan? Di Mesir 40 tahun, kemudian di padang gurun dibentuk 40 tahun, 80 tahun. Baru dia menjadi orang yang hebat. Jadi nggak ada bimsalabim ya. Kalau bimsalabim itu ke Gunung Kawi. Ya. Di dalam Tuhan itu nggak ada bimsalabim. Kemudian Yusuf, berapa tahun dia menjadi perdana menteri di Mesir? Setelah dia mendapatkan mimpi 15 tahun ya. Terus selama 15 tahun prosesnya apa? Dia dibuang saudara-saudaranya ke sumur kan gitu ya. Lalu dijual, dia menjadi budak. Kemudian di sana dituduh lagi dia selingkuh dengan istri Potifar, dimasukkan ke penjara. Ada prosesnya. Untuk menghasilkan yang terbaik selalu ada proses perjuangan yang luar biasa. Jadi nggak ada bimsalabim. Nah sekarang siapa yang mau sekarang bekerja keras, lalu kemudian nanti akan memiliki yang mau seperti itu katakan amin. Amin. Atau memilih bersenang-senang sekarang, kemudian bersakit-sakit, ya kan? Karena anak Jisi saya lihat tuh senang kali begitu mau khotbah buka handphone, buka main-main handphone itu senang-senang enggak? Senang-senang. Tapi kemudian dia akan mengalami begitu. Saya mau bilang begini, keberhasilan itu bisa diukur, bisa terlihat. Tanda-tanda mau datang hujan kan bisa dilihat. Tanda-tanda orang ini berhasil apa tidak bisa dilihat. Dari mana dilihat? Dari tindakan dan perkataan. Misalkan nih, akhir bulan akan ujian gitu ya di sekolah. Dari sekarang dia main-main, nggak pernah belajar, datang ke sekolah bukunya satu, ya kan? Datangnya pun telat, pulangnya lebih cepat, guru ngajar dia nggak konsentrasi. Udah ada tanda-tandanya, begitu tiba waktunya ujian pasti nggak akan bisa. Kan gitu ya? Jadi kita bisa ukur orang ini akan berhasil apa tidak. Lewat tindakan-tindakannya. Orang ini akan sukses di kemudian hari apa tidak bisa dilihat loh dari cara-caranya dia kerja. Iya kan? Kami kerja cuek, gelapnya asal gini misalkan. Nah, tapi kalau orang dia excellent, dia melakukannya bukan karena ada pengawas, sungguh-sungguh yang terbaik. Selalu orang yang terbaik akan berdiri. Amin. Lalu bisa dilihat dari kata-kata. Jadi saya mau kasih rahasia kepada saudara untuk menemukan pasangan yang punya masa depan luar biasa. Banyaklah bertanya, ya kan? Banyak. Pandangan abang tentang masa depan. Kalau dia udah jawab nggak tahu dalam mengalir aja dia nggak akan punya visi, dia nggak punya masa depan, ya kan? Nanti abang kalau usianya 30 kira-kira sudah seperti apa? Allah boro-boro mikirin 30. Ngapain pikirin hari esok? Agak susah loh. Dia itu udah punya misi, udah punya visi. Jadi kita gak tahu nih orang yang akan berhasil apa tidak. Lihat dari kata-katanya. Kalau dia selalu mengeluh, udah pasti loh. Susah masa depannya itu. Dikit-dikit. Salahkanlah pemimpin, salahkanlah negara ini, salahkan Jokowi. Salahkan gubernur, salahkan wali kota, semua disalahkan. Ya kan? Semua disalahkan. Itu udah payah itu. Tapi kalau dia kata-katanya, saya percaya Tuhanku luar biasa akan memeliharakan masa depan. Ya kan? Saya percaya Tuhan akan menghargakan dan akan jadi seperti apa kata-katanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi untuk mencari pasangan, yang sudah punya pasangan katakan amin. Banyak bertanya. Karena apa yang diucapkan meluap dari hatinya. Jadi untuk kita mengenal seseorang itu,
kita melihat dari kata-katanya. Ya kan? Saya sama istri saya dulu sedang kami nggak lama pacaran, tapi saya tahu. Yang pertama saya tanya tentang keluarga. Banyak orang begitu menikah, ternyata nggak seindah dulu. Dia menyesal. Aduh, ternyata ada keluarganya yang sukanya makan jengkol misalkan ya. Padahal kita nggak suka. Tapi yang pertama saya tanya tentang keluarga. Udah lahir baru belum? Saya pertama tanya. Artinya apa? Supaya kita nggak bentrok soal iman. Oh udah katanya. Harus ibu sudah dari dulu percaya sama Tuhan. Kami pun semua mengikut Tuhan karena ibu. Sudah rajin bayar perpuluhan belum? Kenapa begitu? Kalau dia udah takut sama Tuhan, sudah sayang sama Tuhan, pasti dia sayang sama suami. Amin. Jadi artinya dari pertanyaan-pertanyaan kita, lalu dia akan mengeluarkan siapa mereka. Jadi kita bisa mengenal seseorang dari tindakannya, ekspresinya, cara dia bekerja, dan juga dari kata-katanya. Sudah ada jurusnya satu ya. Nah, jadi kembali soal hasil itu buah dari kerja keras. Ini tolong saya dikode ya. Buat ini di sini sangat sekali. Semuanya ya. Semua tentunya kita ingin mendapatkan hasil luar biasa di kemudian hari. Tapi percaya, apa perjuangan tidak akan hasil. Perjuangan itu tidak akan perjuangan itu pasti selalu membuahkan hasil. Ketika kita berjuang, inilah tindakan iman yang dilihat oleh Tuhan. Ya. Tuhan akan mempromosikan kita. Bukan kita yang mempromosikan diri, tapi Tuhan yang akan mempromosikan kita. Saya percaya semua kita di sini pemimpinnya punya tatanan. Siapa yang paling rajin, siapa yang paling banyak senyum dia kan, wajahnya berkata. Siapa yang ramah, siapa yang cepat datang, pasti ada. Suatu saat pasti ada promosi Tuhan. Amin. Dilihat dari cara kerja kita. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 22 ayat 29. Langsung saya bacakan aja, saudara boleh lihat. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau lihat ya orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Orang yang excellent, orang yang cakap itu dalam pekerjaannya bagus. Jadi prinsip yang harus kita pahami, Tuhan berkata juga, ya, apapun yang kau kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Ini prinsip kebenaran. Kita melatih diri kita selalu mengerjakan yang terbaik. Kita ketika di rumah, ketika kita sendiri, ketika kita nggak diperhatikan, kita membudayakan diri kita untuk selalu kalau belajar yang terbaik, kalau bekerja yang terbaik, kalau lagi kuliah yang terbaik. Kita latih diri kita. Tuhan bilang dia akan dididikkan di hadapan pembesar-pembesar. Jadi bukan karena disogok sana sogok sini menjadi wakil rakyat di DPR sana, enggak. Dia memang punya potensi yang ekstra, punya gaya hidup yang cakep. Ya. Ada orang membiasakan dirinya untuk hal-hal yang tidak baik, tapi mari latih diri kita untuk hal-hal yang baik dan cakep. Amin. Pada saat apapun, misalkan lagi nyapu, ya, saya juga kadang apa kalau dengan terbaik. Saya juga dikasih tugas pelayanan ke pemakaman. Jangan selalu saya cek. Yang menjadi job desk, berusaha memberi yang terbaik. Karena bukan untuk orang itu senang, karena kita melakukan untuk Tuhan. Amin.
Saya percaya kita tunggu promosi dari itu. Tinggal menunggu hasilnya. Tak perlu berteriak-teriak mengklaim janji Tuhan, walaupun perlu diingat apa yang diperkatakan. Amin. Tapi percaya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mengingkar janji. Amin. Kalau kita sudah layak menerimanya, Tuhan pasti percayakan. Percaya. Yang penting Tuhan melihat kita orang-orang yang cakap. Amin. Berjuang luar biasa, pasti kita di masa tua akan berjuang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke. Jadi dari mana tindakan-tindakan ini lahir? Tindakan-tindakan ini muncul ketika kita memilih. Amin. Alkitab berkata di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19, kepadamu kuperhadapkan pilihan, kehidupan atau kematian. Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Kita yang memilih mau diberkati masa tua kita. Kita yang memilih bahagia. Bahagia itu nggak datang loh tiba-tiba begitu, enggak. Kita memang yang memilih saya mau bahagia. Kemudian saya cari dong cara-caranya untuk bahagia. Saya ingin bahagia deh. Makanya selalu saya kalau manggil dia saya bilang sayang. Banyak loh, enggak. Saudara panggil yang punya keluarga manggil suaminya atau istrinya seperti apa. Tapi saya mau bahagia. Kalau lagi marah, saya bilang nanti saya cium kamu ya. Akhirnya apa yang datang ketawa, ya kan? Apakah kita udah manis-manis aja? Enggak lah, namanya manusia. Ya kan, tak ada yang langsung sempurna. Tapi saya memilih bahagia. Ketika dia marah, saya tidak pernah menyimpan. Saya melepaskan pengakuan. Karena saya memilih bahagia. Ya, tidak memilih itu pun pilihan. Tidak mau memilih, udah ngalir aja, itu pun pilihan. Jadi diperhadapkan kita mau berhasil atau tidak ini. Kalau ada di sini berkata, saya mau bahagia di masa tua, diberkati Tuhan. Oh, tidak lagi mengeluarkan tenaga yang luar biasa untuk mencari kebutuhan. Dari sekarang waktunya kerja keras. Waktu nggak bisa diulangi lagi. Akan terus berlalu. Tidak terasa setahun. Saya di Batam itu udah setahun loh. Tidak terasa setahun. Ya. Nggak bisa lagi diulangi. Artinya, ketika ada kesempatan sekarang, mari. Kalau kita di sini, saya yakin di sini semua memilih nanti di masa tuanya akan diberkati. Sekarang saatnya di masa muda kita kerja keras. Amin. Amin. Saya dengar di sini ada yang kuliah, ada yang luar biasa. Kerja. Ya. Jangan iri sama orang yang duduk di kantor pakai AC. Itu karena ada perjuangannya. Ya kan? Tak perlu iri. Ya. Kapan saya seperti abang itu khotbah, saya berjuang 17 tahun jadi hamba Tuhan. Digembleng. Ya, hati hamba yang pertama kerja cuci WC, ngepel, itu kita terjadi. Proses. Tak ada yang tiba-tiba. Masa setahun hamba abang itu udah langsung dipakai Tuhan di gereja ini. Itu dampak atau akibat apa yang kita lakukan di masa-masa seperti ini. Amin. Jadi pilihlah kehidupan, pilihlah bahagia, pilihlah diberkati Tuhan. Amin. Pilihlah orang, dengar ya. Kadang kita terbalik. Kadang lebih excellent orang dunia, betul gak? Padahal kita bilang anak terang. Terang itu harus berapa? Terang itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Sekarang mana yang betul? Kita dipengaruhi dunia ini atau kita yang mempengaruhi dunia? Nah kan harusnya anak Tuhan yang mempengaruhi. Nah masalah sekarang lebih bertekun loh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kita senjatanya apa? Doa dengan iman. Berdoa, puasa. Itu salah gunakan. Ya, jadi mari kita memilih harus yang terbaik. Amin. Dan nanti ketemu anak-anak kita kita semua luar biasa ketemu punya rumah. Saya ke diundang datang rumah ya Pak. Iya, luar biasa.
Ya, kita tetap saudara, amin. Amin. Ya, bukan pada saat hari Jumat seperti ini ya, dimanapun kita tetap saudara. Oke, jadi yang terakhir tadi saya jelaskan tentang pilihan. Dan terakhir, dari mana kita bisa memilih? Memilih lahir dari cara pandang, amin. Cara berpikir kita pengaruh. Dengar ya. Ketika saya sampaikan kebenaran inilah yang mempengaruhi cara. Sehingga kita punya prinsip-prinsip hidup kebenaran. Ya, firman itu pelita, terang bagi jalan. Saya nggak tahu ya. Saya mau bertanya juga sama saudara. Menurut saudara, pelajaran yang paling penting di dunia ini pelajaran apa? Saya tanya anak JIS ini, bahasa Inggris, matematika. Ya, ada yang bilang sok pendeta, pelajaran agama bang. Padahal dia kalau udah belajar agama, aduh, Alkitab nggak dibawa. Ya. Jadi pelajaran yang paling penting, petunjuk yang paling penting apa? Menurut saudara, jangan ragu ini saudara. Harus setuju loh. Apa? Apa betul? Kenapa ya agak-agak nggak percaya? Percayalah. Pelajaran ini petunjuk bukan hanya di dunia ini, tapi kita bawa kepada kebenaran. Kalau bahasa, kemampuan, harta benda semuanya akan tinggal juga, ya kan? Semu. Itu hal yang sementara. Berapa tahun selama kita hidup? Berapa tahun kita hidup? Tuhan bilang 70 sampai 80. Sesudah itu ditinggalkan semua. Padahal apa? Ada di sini ya. Saya percaya pasti ada yang berjuang. Kalau pelajaran bahasa Inggris, les bahasa Inggris, bimbel bahasa Inggris, wah, matematika, fisika, semua nggak bisa. Dari Senin sampai Sabtu mau terus tuh belajar. Tapi begitu hari Minggu hanya sekali doang belajar Alkitab. Aduh, malah saya itu terbalik. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang semu. Saya bersyukur di sini jumlahnya semakin banyak. Suka hal-hal yang rohani. Amin. Karena ini pelita kita. Kalau kita enggak masukkan informasi ke dalam kehidupan kita, pola pikir kita akan menjadi pola pikir dunia. Betul. Tapi kalau firman Tuhan ini yang menjadi tuntunan kita, saya percaya firman ini adalah petunjuk yang paling sempurna karena Dia Allah sendiri. Amin. Amin. Iya, informasi-informasi yang kita terima itu akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi pilihan kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi kata-kata kita, dan membuahkan hasil. Hati-hati. Dari mana pengaruh informasi ini bisa diterima? Dari lingkungan, dari boleh. Dari mana lingkungan sekitar kita? Kita akan didoktrin, dipengaruhi. Percaya nggak? Kalau kita berteman, misalkan sama suka yang sembrono kata-katanya, cenderung kita akan ikut-ikutan loh. Betul ya? Betul ya? Karena kita bergaul dengan dia. Saudara datang sama anak-anak, bahasanya kan udah beda. Menurut Jokowi begini loh, nggak mungkin ngomong sama anak-anak ya. Kita akan mirip dengan lingkungan itu. Ya, nggak akan nyambung kalau kita nggak sesuai. Jadi sadar nggak sadar itu akan mempengaruhi. Jadi mau berhasil, ya udah mulai bertindak, cari berhasil. Tentu temanilah orang-orang berhasil, amin. Mau bahagia, mari dekati orang-orang yang bahagia. Kami banyak menemukan pelayanan yang sangat susah dipersatukan. Ketika retak rumah tangga, karena prinsipnya bukan firman. Ketika kita bilang mengampuni, nggak bisa. Dia pakai pikiran terlalu sakit pak, terluka. Saya tidak bisa lagi mengampuni dia. Dia ada lagi rasa sama dia. Wah, begitu dia melihat yang lain, perhatikan yang lain, perasaanku sudah ada sama dia. Dia hidup dikendalikan perasaan. Oke, waktunya sudah habis. Jadi saya berharap seri ini bisa saudara terima, amin. Saya ingin
kita menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, tentu itu akibat dari sebuah tindakan, akibat pilihan kita, akibat dari cara kita. Amin. Saudara diberkati. Amin. Jangan lupa, jangan khawatir lagi. Ya, baik. Kita boleh, oke, saudara baca, kita berdoa, kita akan hidup. Bapa di surga, apa yang Tuhan lakukan di hati dan Bapa sudah sampaikan kepada anak. Kita berdoa, mereka punya masa depan yang luar biasa. Mereka tidak menginginkan orang-orang yang mau berjuang berkeras. Karena ketika kami berhasil, nama-Mu dipermuliakan. Tandanya kami anak-anak dan roh Tuhan masa depan. Karena ada Tuhan yang kepada anak-anak berarti mereka semua. Kami berdoa mana berdoa posisi akan memberkati dengan Tuhan. Berkati terus Tuhan usaha mereka. Berkati terus Tuhan pekerjaan di mana mereka bekerja. Usaha terpujilah Tuhan Allah yang baik. Kami berdoa dan kita katakan amin. Silakan. Angkat satu pujian dulu. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah berkati kepada kami dari awal sampai akhir. Hamba berdoa biarlah persekutuan dapat terus maju bersinar, bahkan banyak jiwa-jiwa lagi yang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih. Saya percaya firman itu sudah boleh menjadi rema dari kami semua. Sebentar kami akan selesai dan akan meneruskan pekerjaan kami. Berkati semuanya. Berkati sepanjang hari ini, biar hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan dan memuliakan. Terima kasih untuk semua pengurus-pengurus persekutuan di tempat ini, para pembina-pembina. Tuhan terus memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Allah. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah kita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menuntun masa muda kita, hari-hari kita, pekerjaan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Oke.